Oke, sekarang kita akan belajar transformasi fungsi ya. Kita akan menganalisis karakteristik grafik ya. Mulai dari titik potong terhadap kedua sumbu, kemudian titik puncak, kemudian asimtot, serta perubahan grafik fungsi. Akibat transformasi kita coba 3, yaitu kita kuadratkan, kita perkan, atau kita nilai mutlakan. Misalkan Ibu punya contoh, fx-nya itu adalah x minus 1 ya, x min 1. Nah, kita akan menggambar grafik fungsi hasil transformasi berikut. Yang pertama, kita kuadratkan, yang kedua kita seperkan, yang ketiga kita nilai mutlakan. Oke, kita mulai yang pertama dulu, yaitu kita kuadratkan. Karena kita punya fx-nya x min 1, berarti kalau kita kuadratkan, kita punya apa? X min 1 dikuadratkan ya. Nah, sekarang kita akan analisis mulai dari domainnya. Oke, kita lihat. Domainnya untuk yang fx x min 1, kita lihat di sini ya. Ini apa? Semua R masuk ya. Oke. Semua R masuk. Sedangkan untuk x min 1 dikuadratkan, kita lihat ini. Ini apakah R semua masuk? Iya, semua R masuk. Artinya min 4 kan juga punya. Kalau kita perbesar begitu. Nah, begitu. Nah, ini kita kecilkan begitu. Semua R kan masuk, dia akan terus ke atas. Ya. Yang membedakan apa? Untuk domain dia sama, semua R masuk. Yang membedakan adalah ring, ya hasilnya. Untuk yang fx fungsi aslinya, dia hasilnya adalah R itu sendiri. Jadi domain sama ringnya sama. Tapi kalau yang gx setelah kita ubah jadi kuadratkan, ternyata berbeda. Yang semula R negatif ringnya negatif masuk, ini tidak masuk ya, karena ini ada kuadrat. Kuadrat tidak mungkin negatif. Berarti menjadi positif dan 0. Nah, yang membedakan ringnya. Jadi untuk domainnya masih sama, ringnya sudah berbeda. Itu dari segi domain dan ring atau daerah terdefinisinya. Nah, kita tulis sini ya. Daerah definisi fungsi f, domain sama ringnya sudah beda. Kemudian titik potong terhadap sumbu x. Nah, ini kebetulan kita bisa perbesar di sini. Nah, ini kita lihat. Nah, jelas ini ya. Titik potong terhadap sumbu x untuk grafik yang fx itu jelas di 1,0 ya. Kebetulan untuk yang kurva x min 1 dikuadratkan juga di 1,0 sama. Nah, yang membedakan ini kalau di sumbu y untuk fungsi asli itu di 0,-1, sedangkan untuk yang setelah transformasi kita kuadratkan menjadi 0,1. Nah, sudah mulai berubah. Yang dulunya 0,1 ini 0,1. Ya positif, yang ini nih negatif, karena transformasi kuadrat itu tidak mungkin negatif ya. Ya positif. Kemudian kalau kita lihat titik puncak, dia garis lurus, dia linear tidak punya titik puncak ya, karena dia terus tak hingga ke atas dan tak hingga ke bawah. Sedangkan untuk kurva parabola itu dia punya titik puncak. Kebetulan ini adalah minimum ya. Minimumnya berapa ini? Di 1,0. Oke ya, yang ini tidak ada, yang ini punya. Asimtot tidak punya semuanya ya. Asimtot itu garis yang tidak pernah motong kurva. Nah, ini kan nggak ada nih, nggak punya ya. Oke, jadi untuk yang fx x min 1 dengan gx nya dikuadratkan, kita sudah menganalisis mulai dari daerah definisinya, kemudian hasilnya, titik potongnya, serta tidak adanya titik puncak maupun asimtot. Bisa dimengerti ya. Itu untuk yang A. Nah, bagaimana untuk yang B? Kalau kita perkan gimana, Bu? Oke, kita perkan ya. Kita perkan berarti menjadi fungsi hx. Nah, grafiknya seperti ini. Grafiknya jadi seperti ini, yang biru. Oke, kita lihatkan fungsinya ya. Jadi 1 per x min 1. Nah, jadi 1 x min 1 ini. Nah, yang blue. Nah, kalau kita analisis ya, untuk domainnya hati-hati, untuk domainnya yang f masih sama tadi semua R, sedangkan untuk yang hx fungsi baru yang seper fx atau 1 per x min 1, dia tidak akan mungkin berapa? 1 ya. Kenapa nggak mungkin 1? Kenapa nggak mungkin 1? Karena kalau 1 dia tidak terdefinisi. Nah, jadi dia punya asimtot. Nah, kalau kita gede besarin begitu. Nah, ini, nah lihat nih
Asimptotnya kita warnai beda aja ini biar tidak sama dengan fungsi fx nya. Kita kasih warna merah, ini kelihatan beda, abu-abu aja ya. Oke, kita kasih warna abu-abu aja. Nah, ini punya asimptot untuk yang grafik 1/x-1 atau 1/fx, sedangkan untuk fx nya dia tidak punya asimptot ya. Domainnya berubah, yang semula dia domainnya semua R menjadi semua R kecuali 1. Kenapa 1, Bu? Nggak bisa, karena kalau ada 1 dia tidak terdefinisi. Kenapa tidak terdefinisi? Karena 1/0 ya tidak definisi, jadi penyebut tidak boleh 0, betul sekali. Kemudian untuk ringnya yang fungsi awal dia kan ringnya semua R ya, sedangkan untuk yang ini fungsi hasil transformasi seper fx nya, kalau kita analisis grafiknya kita lihat dia tidak akan pernah menyentuh sumbu apa ini, sumbu x, berarti tidak pernah menyentuh 0 dia ya, tapi dia bisa tak hingga ya, positif tak hingga atau min tak hingga ke bawah atau ke atas, berarti semua R kecuali 0. Nah, itu ringnya ya. Jadi perubahannya menjadi ini. Nah, kita lihat ya. Kita kasihkan aja ininya. Nah, kita tulis di sini. Jadi untuk daerah definisinya sudah berbeda. Kalau kita seperkan, ini semua R, ini semua R kecuali 1 gitu. Hasilnya ringnya itu semua R untuk yang fx, hasilnya itu semua R kecuali 0, dia nggak akan pernah menyentuh 0. Kemudian titik potong terhadap sumbu x. Sumbu x ini ya, untuk yang fungsi aslinya punya dia di 1 tadi ya. Nah, ini punya di 1,0, sedangkan untuk yang grafik hasil transformasi sepernya dia tidak punya ya, karena dia tidak pernah menyentuh atau tidak pernah memotong sumbu x, tapi di sumbunya dia punya. Ini kebetulan sama di 0,-1 ya. Titik puncaknya ini enggak punya, ini juga tidak punya titik puncak ya, sama. Asimptotnya untuk yang fungsi asli tidak punya, sedangkan untuk transformasi sepernya dia punya ya. Ini asimptot tegaknya x sama dengan 1, sedangkan asimptot datarnya kita punya sumbu x atau y, boleh kalian tulis y sama dengan 0, sama aja ya. Oke ya, jadi bisa dipahami kalau dia diubah menjadi sepernya, yang berubah apa? Domain, ring, kemudian titik potong terhadap sumbu x, kemudian asimptot. Saya ini untuk yang kedua. Sekarang kita akan mencoba yang ketiga. Oke, untuk yang ketiga kita akan mentransformasikan fungsi fx x-1 itu dengan kita nilai mutlakkan. Oke ya, kita analisis lagi, kita gambarnya. Oke, kita perbesar. Nah, fokusnya di sini kalian bisa lihat. Untuk aslinya ini domainnya tadi R ya, semua R masuk. Sedangkan untuk hasil transformasinya, jadi untuk fx nya dimutlakan itu juga semua R masuk ya. Kalau ibu kecilkan ini sama, semua R bisa masuk, jadi sama. Untuk domain tidak masalah, baik itu fx maupun nilai mutlak fx sama. Yang membedakan ini kalau kita lihat adalah apa? Ringnya ya. Ringnya untuk yang fx x-1 dia ringnya itu R, semua R, sedangkan kalau untuk nilai mutlak x-1 itu dia tidak negatif ya, dia selalu di atas sumbu x, berarti apa? Dia lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ada beda ringnya. Kalau ringnya yang fx aslinya itu semua R, hasil transformasi nilai mutlaknya kebetulan untuk x-1 dia ada lebih dari 0. Kemudian untuk titik potongnya, kita perhatikan di sini titik potongnya. Nah, titik potongnya terhadap sumbu x sama kebetulan 1,0, baik itu fx maupun px ya. Px itu nilai mutlak dari fx. Untuk sumbunya yang beda. Nah, sumbunya di sini negatif di 0,1, karena nilai mutlak tidak mungkin negatif, jadi dia 0,1 ya, bedanya di situ. Atau kita buat ini aja ya, intersection ini dengan sumbu iya, nah di titik C. Kita lihatin aja biar kalian lebih paham. Nah, tuh, nah ini di 0,1 ya. Kemudian kalau kita lihat ini punya minimum ya. Oke, untuk yang nilai mutlak minimumnya di berapa? Di 1,0.
sedangkan fx x-1 tidak punya. Asymptot punya nggak? Tidak. Jadi untuk grafik yang nomor 3, kalau kita nilai mutlakan ya, kita nilai mutlakan begitu, kita geser ke tengah ya, ini, nah itu kita punya ini. Nah, daerah definisinya atau domainnya masih sama, ringnya sudah berbeda. Ringnya ini mirip dengan kalau kita kuadratkan. Nah, kalau kita kuadratkan, kita kasih ganti warna aja nggak apa-apa ini, biar kalian lebih enak. Ini kita kasih warna ungu gitu ya. Nah, ini aja. Nah, biar beda. Nah, ini hampir sama nih ya. Untuk kuadrat, ringnya bersama dengan yang nilai mutlak. Nah, dia lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian kita potong terhadap sumbu x yang sama di 1,0. Titik potong terhadap sumbu y ya, ini beda karena nilai mutlak lebih negatif, jadi bukan 0,1 tapi 0,1. Oke, titik minimumnya dia punya paling rendah di 1,0 ya. Untuk yang grafik aslinya tidak punya, asymptot tidak punya. Bisa ya, jadi kalian untuk lebih paham lagi menganalisis grafik, itu saya sarankan kalian mencoba untuk menginstal aplikasi seperti punya ibu ini, GeoGebra. Jadi lebih membantu kalian, terutama di saat era PJJ saat ini. Oke, selamat belajar.